Berita tentang pembegalan payudara di sekitar perumahan Metro Parung pada Sabtu malam 16/11 memang mencuri perhatian banyak orang. Kejadian ini memperlihatkan aksi pelecehan di ruang publik yang berujung pada pelaku tertangkap oleh warga setelah dikejar korban. Berikut rangkuman kronologinya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kronologi kejadian pembegalan payudara yang terjadi di sekitar perumahan Metro Parung pada Sabtu malam 16/11. Kronologi kejadian. 1. Korban sedang dalam perjalanan. Kejadian ini bermula saat seorang wanita sedang dalam perjalanan menuju rumah di kawasan perumahan Metro Parung. Korban menggunakan sepeda motor, membawa tas yang berada di sisi samping tubuhnya. 2. Pelaku mendekati dengan motor. Di tengah perjalanan, seorang pria yang mengendarai motor, diduga merupakan pengemudi ojek online Grab, mendekati korban. Awalnya, korban mengira pelaku berusaha menjamret tasnya karena cara pelaku mengendarai motor terlihat mencurigakan. 3. Pelaku melakukan pelecehan. Ketika sudah cukup dekat, pelaku tidak mengambil tas korban. Sebaliknya, ia justru melakukan pelecehan fisik dengan memegang bagian tubuh korban, yaitu payudara, dan langsung melarikan diri. 4. Korban mengejar pelaku. Merasa dilecehkan, korban segera mengejar pelaku sambil menangis. Dalam kondisi emosional, korban berusaha untuk menangkap pelaku yang kabur ke arah komplek perumahan. 5. Pelaku kehilangan arah di dalam kompleks. Saat berusaha kabur, pelaku memasuki kawasan perumahan Metro Parung namun terlihat tidak mengenali jalan di dalam kompleks tersebut. Ia terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, namun arah kabur pelaku tetap tidak jelas. 6. Reaksi warga. Melihat situasi yang mencurigakan, dengan korban yang menangis dan mengejar pelaku, warga mengira bahwa pelaku adalah seorang pencuri. Warga kemudian membantu mengejar pelaku. 7. Pelaku tertangkap dan diamankan. Pelaku akhirnya terjatuh dari motornya setelah ditendang oleh salah seorang warga. Setelah tertangkap, pelaku sempat menjadi sasaran amarah warga dan mendapat tindakan kekerasan. 8. Penyelesaian akhir. Setelah situasi mereda, orang tua korban tiba di lokasi kejadian. Pelaku memohon maaf sambil bersujud, mengaku bahwa ia memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Karena alasan ini, orang tua korban memutuskan untuk memaafkan pelaku meskipun ia sempat mendapat hukuman dari warga. Analisis kejadian. Tindakan pelecehan, kasus ini adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang kerap kali menimpa perempuan. Respons korban yang mengejar pelaku menunjukkan keberanian, namun hal ini juga bisa membahayakan dirinya. Kejadian seperti ini sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Reaksi warga, meski warga memiliki niat baik untuk membantu, tindakan main hakim sendiri sebaiknya dihindari agar hukum dapat berjalan sesuai prosedur. Pelajaran yang bisa dipetik. 1. Keamanan di jalan, hindari berkendara sendirian di tempat sepi, terutama pada malam hari. 2. Lapor ke pihak berwenang, jika menjadi korban, segera laporkan ke polisi agar pelaku dapat ditindak secara hukum. 3. Edukasi publik, masyarakat perlu memahami pentingnya penegakan hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri.